Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang relasi dan fungsi. Maka di hari ini khususnya tentang menentukan daerah hasil dari suatu rumus fungsi. Oh ya, jangan lupa nanti setelah kalian menonton video ini sampai selesai, kalian untuk like and subscribe videonya ya. Terima kasih sebelumnya. Menentukan daerah hasil dari suatu rumus fungsi. Diketahui rumus fungsi bisa dinyatakan dengan f(x) sama dengan ax plus b, di mana keterangan dari nilai a di sini yang berpasangan dengan x yaitu koefisiennya. Kemudian nilai b yang di sini yang di belakang yaitu konstanta, kemudian x-nya yang di sini berpasangan dengan a yaitu variabel atau angka pengganti. Dan untuk f(x) yaitu sama juga dengan nilai y, atau sama artinya dengan nilai fungsi, atau sama artinya dengan daerah hasil atau rank. Contoh soal untuk menentukan hasil dari suatu fungsi. Contoh soal yang pertama, suatu fungsi dirumuskan dengan f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan daerah asal atau nama lainnya domain, yaitu himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, tentukanlah daerah hasil atau rank dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1. Yang kedua, nyatakan fungsi tersebut dengan tabel. Dan yang ketiga, gambarlah grafik fungsi. Untuk pertanyaan ini, cara penyelesaiannya, yang pertama untuk menentukan daerah hasil atau rank. Diketahui anggota dari domainnya, himpunan A, 1, 2, dan 3. Jadi masukkan ke dalam rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x plus 1. Jadi x-nya ini diganti dengan angka-angka yang berada dalam anggota himpunan A. Jadi yang pertama, untuk jika x sama dengan 1, maka F1 sama dengan, ini x-nya ganti 1. Plus 1, jadi hasilnya 2 plus 1, hasilnya 3. Kemudian yang kedua, anggota himpunan yang kedua yaitu x-nya sama dengan 2. Maka F2 sama dengan 2 kali 2, karena x-nya sudah diganti dengan angka 2, plus 1. Jadi 4 plus 1, hasilnya 5. Kemudian yang ketiga, untuk anggota himpunan A yang x-nya sama dengan 3, maka F3 sama dengan 2 kali 3, karena x-nya sudah diganti dengan angka 3. Plus 1 sama dengan 6 plus 1, hasilnya 7. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga, yaitu buat tabel fungsi. Tabel fungsi dibuat bentuk seperti ini, ada kolom dan juga ada barisnya. Yaitu untuk kolom yang paling kiri ini mewakili untuk lambang X dan juga fx. Kemudian angka-angka yang di sebelah kanannya, angka yang berada di anggota himpunan A tadi, yaitu angka 1, 2, dan 3. Kemudian pasangkan dengan angka-angka yang di baris di bawahnya berdasarkan hasil perhitungan tadi. Untuk X1 hasilnya 3, tulis di sini. Untuk X sama dengan 2 hasilnya 5, tulis di sini. Untuk X sama dengan 3 hasilnya 7, tulis di sini. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor C, membuat gambar grafik fungsi. Jadi gambar grafik fungsi ini kita bisa melihat berpedoman dari angka-angka yang berada di dalam tabel ini. Berarti untuk X ini nilai untuk sumbu X, kemudian fx ini nilai untuk yang angka-angka yang berada pada sumbu Y. Jadi ini pada sumbu simetri, sumbu X dan juga sumbu Y yang tegak, dibuat angka-angka yang jaraknya sama. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang sumbu Y dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jarak-jaraknya dibuat sama. Untuk koordinat yang pertama yaitu 1,3. Jadi dibuat koordinat di sini titiknya 1 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y. Kemudian titik yang kedua, X-nya 2, Y-nya 5. Buat lagi di sini, X-nya 2, kemudian Y-nya 5. Berarti di sini koordinatnya 2,5. Kemudian yang ketiga, untuk X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 7. Dibuat di sini dari titik koordinat angka 3 pada sumbu X, naik ke atas, kemudian bertemu pada sumbu Y yang berhenti pada angka 7.
Di sini koordinatnya 3,7. Setelah dibuat titik-titiknya, dihubungkan ke semua titiknya masing-masing ini, maka akan membentuk garis seperti ini, garis lurus. Garis-garis yang melalui koordinat yang dibentuk dari ketiga titik tadi. Ya, berikutnya untuk soal yang nomor 2, yaitu daerah asal fungsi f dari x ke 5x kurang 2 adalah suatu periode samaan anggota himpunan dari x, di mana x lebih besar atau sama dengan min 3, dan x lebih kecil dari 1, dan x elemen dari R. Ada keterangan di bawahnya sini, x elemen R, yaitu x anggota himpunan bagian dari bilangan real. Pertanyaannya adalah tentukan daerah bilangan hasilnya, kemudian buatlah tabel hasil fungsi, kemudian yang C, buatlah himpunan pasangan berurutannya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan daerah hasilnya. Untuk menentukan daerah hasilnya, jadi kita tentukan dulu anggota himpunan dari pertidaksamaan ini tadi, di mana X lebih besar atau sama dengan min 3 dan X lebih kecil dari 1. Berarti anggota-anggota dari himpunan ini adalah dimulai dari min 3, karena di sini ada tanda sama dengannya. Min 3, min 2, min 1 sampai dengan 0, karena di sini tidak ada sama dengannya, hanya tanda lebih kecil dari 1. Makanya di sini mulainya dari min 3, min 2, min 1, dan 0. Selanjutnya, jadi cara penyelesaiannya memasukkan ke dalam persamaan fungsi ini 5x min 2. Yang pertama berarti nilai x-nya ini diganti dengan angka-angka yang berada di dalam anggota himpunan ini. Angka yang pertama yaitu min 3. Jadi makanya menulisnya jika x sama dengan min 3, maka f min 3. Jadi x-nya diganti dengan min 3. 5 dikali min 3, karena di sini x-nya juga sudah diganti dengan min 3. Dikurang 2 sama dengan min 15, dapat dari 5 kali min 3, min 15 kurang 2, hasilnya min 17. Berikutnya, untuk anggota himpunan min 2, berarti X-nya sama dengan min 2. Maka F min 2 sama dengan 5 dikali min 2, dikurang 2, sama dengan min 10 kurang 2. Jadi hasilnya minus 12. Kemudian yang ketiga, untuk X sama dengan min 1. Jika X sama dengan min 1, maka F min 1 sama dengan 5 dikali min 1 kurang 2. Jadi sama dengan min 5 kurang 2. Maka hasilnya min 7. Kemudian yang terakhir, anggota himpunan 0. Jika X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 5 kali 0 kurang 2 sama dengan 0 kurang 2. Hasilnya minus 2. Ya, jadi minusnya ini di bawah. Karena ini bagian dari angka 2-nya. Hasilnya minus 2. Ya, berikutnya untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2B, yaitu menentukan membuat tabel fungsi. Sama seperti soal nomor 1 tadi, jadi dibuat tabel yang angka-angkanya, yang lambangnya terdiri dari yang paling kiri ini adalah untuk variabel X, dan yang bawahnya adalah untuk variabel fx atau fungsi X-nya. Jadi pada baris X ini ditulis angka-angka yang berada di dalam anggota himpunan tadi, yaitu mulai dari min 3, min 2, min 1, dan 0. Kemudian yang di bawah fx, tulis hasil perhitungannya tadi. Min 3, untuk x min 3 hasilnya min 17, kemudian x sama dengan min 2 hasilnya min 12, kemudian x sama dengan min 1 hasilnya min 7, kemudian x sama dengan 0 hasilnya min 2. Jadi dibuat tabel seperti ini aja. Kemudian nomor 2C, himpunan pasangan berurutan. Ini juga mudah cara membuatnya. Kalian harus buat pakai tanda kurung kanan dan kiri, kurung kurawal, kemudian masing-masing pasangannya membuat pakai tanda kurung lengkung. Yang pertama min 3, min 17 tulis di sini dalam kurung, kemudian koma, min 2, min 12 tulis lagi di sini, min 2, min 12. Kemudian yang ketiga min 7, min 1, min 7 tulis di sini, min 1, min 7. Kemudian yang terakhir 0, min 2. Tulis di sini 0, min 2 di dalam kurung. Jangan lupa kasih tanda kurung kurawal di bagian belakang dan juga bagian depan sebagai pembuka dan juga sebagai penutup. Berikutnya untuk slide yang terakhir atau slide yang ketujuh, kalian mengerjakan soal-soal berikut ini yang berhubungan dengan menentukan daerah hasil dari suatu rumus fungsi.
Yang pertama di sini soalnya sama seperti contoh soal yang pertama tadi, hanya beda dalam hal rumusnya saja. Berarti cara pengerjaannya juga sama, menentukan daerah hasilnya, buat tabelnya, dan juga gambar grafik fungsinya. Kemudian yang nomor 2-nya juga sama seperti contoh yang nomor 2 tadi, yaitu anggota himpunan dari suatu pertidaksamaan. Hati-hati dalam melihat tanda pertidaksamaan di sini, kalian harus teliti jangan sampai salah untuk menentukan nilai berapa anggota himpunan dari X-nya di sini. Pertanyaannya sama, tentukan daerah hasilnya atau ringnya, kemudian buatlah tabel hasil fungsinya, dan yang ketiga, buatlah himpunan pasangan berurutannya. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan soal ini dengan baik dan benar, dan semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Oh ya, terima kasih untuk like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.